Bab 511, Yun Ce datang ke halaman Yun King Hong dan melihatnya sekilas di depan teralis anggur hijau, di bawahnya ada kursi roda yang agak tua, yang didorong oleh Yun Xiao. Melihat Yun Ce, Yun Xiao buru-buru menyapanya dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, apakah kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari kompetisi keluarga-keluarga Yun kita, jam 9. Pertama-tama, saudara, apakah kamu ingin pergi melihatnya nanti?" "Tentu saja aku ingin melihatnya. Aku sangat tertarik." "Ngomong-ngomong, di mana ibu?" tanya Yun Ce. "Ibu masih di kamar," jawab Yun Xiao. Yun Ce mengangguk, lalu berkata dengan tenang, "Pergi dan panggil ibu. Ada suara perkelahian dari Seng Yuntai, dan kita harus pergi ke sana. Ada yang ingin kukatakan pada ayahku sendirian." Setelah 2 bulan bergaul, Yun Xiao hampir menganggap saudara lelakinya sebagai dewa. Meskipun dia penasaran dengan apa yang ingin dikatakan Yun Ce kepada Yun King Hong, dia tidak bertanya lagi dan melepaskan kursi rodanya. "Oke, aku akan segera pergi." Yun Xiao pergi, dan Yun Ce melangkah maju, mengeluarkan sebuah plakat giok kecil, meletakkannya di depan Yun King Hong, dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, ini untukmu." "Oh." Yun King Hong memiringkan kepalanya. Ketika Yun Ce melepaskan telapak tangannya yang terkepal ringan dan memperlihatkan plakat batu giok di tangannya, Yun King Hong, yang selalu setenang air, tiba-tiba merasa seolah-olah dia dipukul oleh kilat, dan pupil matanya menyusut seketika. Beberapa kali, dia hampir buru-buru mengambil plakat giok itu. Dia memegang plakat giok kecil itu dengan kedua tangannya dan merasakan nafas di atasnya. Tangannya gemetar hebat. Ini adalah... Petik 2. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan menatap Yun Ce. "Kenapa benda ini ada di tubuhmu? Dari mana kamu mendapatkannya?" Yun Ce sama sekali tidak terkejut karena Yun King Hong akan bereaksi seperti ini. Jika itu orang lain, emosinya akan benar-benar lepas kendali, dan dia berkata dengan tenang, "Ayah, kurang dari 1 jam lagi, kompetisi keluarga akan segera dimulai. Sekarang bukan waktunya membicarakan asal-usulnya. Jika ayah bisa mempertahankannya untuk mengembalikan status kepala keluarga dan mengembalikan gengsi, saya akan ceritakan asal-usulnya secara detail." Yun King Hong menatap langsung ke arah Yun Ce, matanya bergejolak untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang dan mengangguk perlahan, "Oke, tapi ketika saatnya tiba, kamu harus memberitahuku semua yang ingin aku ketahui. Don jangan berbohong dalam hal apapun." "Baik." Yun Ce mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia menatap pergelangan tangan Yun King Hong dan membenarkan, "Ayah, bisakah gesper Suan-Suan, milikmu dan ibumu disembunyikan dari semua orang? Meskipun aku tidak bisa begitu saja, di mata mereka, aku telah menjadi orang yang tidak berguna selama lebih dari 20 tahun, dan mereka tidak akan dengan sengaja menyelidikiku." Yun King Hong berkata, "Saat itu, ibumu dan aku bisa melarikan diri, melacak berkali-kali. Kedua gesper Suan-Suan ini sangat diperlukan." Saat Yun King Hong berbicara, dia menarik lengan bajunya untuk menutupi apa yang dia kenakan di pergelangan tangannya. Hari ini adalah hari kompetisi besar keluarga Yun, merupakan acara keluarga yang sangat besar, namun hingga saat ini halaman tempat Yun King Hong sebagai kepala keluarga masih sepi, bahkan tidak ada satupun keturunan yang datang untuk melapor. Bisa dibayangkan bahwa Yun King Hong, kepala keluarga, sudah memiliki posisi yang tidak berarti dalam keluarga Yun. Dari ekspresi Yun Ce, Yun King Hong melihat apa yang dipikirkannya, dan berkata dengan senyum tipis, "Tidak peduli dunia mana, kekuatan misterius adalah orang yang paling dihormati. Untuk orang tak berguna yang tidak akan segera mati, selain kerabatnya dan teman dekat, siapa lagi yang bisa mereka akan sangat menganggapnya serius. Saya orang yang tidak berguna, tapi saya masih bisa tetap menjadi kepala keluarga ini selama lebih dari 20 tahun. Bahkan karena dukungan dari keluargamu, itu telah mencapai batas kemampuan mereka. Apakah mereka lupa siapa yang pertama kali mendirikan keluarga Yun, dan siapa yang memimpin keluarga Yun ke puncak alam iblis ilusi? Jika mereka bukan dari garis keturunan kepala keluargamu, bagaimana mereka bisa memiliki status dan kemuliaan seperti mereka miliki sekarang?" Yun Ce mengerutkan kening dan berkata, "Selama periode tinggal di keluarga Yun ini, dia secara alami belajar lebih banyak tentang keluarga Yun. Keluarga Yun telah diwariskan selama bertahun-tahun, dan kepala keluarga selalu demikian, dihormati, dan untuk mencegah perselisihan antar kepala keluarga telah ditetapkan 6.000 tahun yang lalu.
Diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kepala keluarga hanya boleh memiliki satu anak laki-laki. Yun Changhai adalah anak laki-laki satu-satunya. Yun Qinghong adalah milik Yun Changhai satu-satunya anak laki-laki dan Yun Qinghong, setidaknya sampai sekarang, hanya ada satu anak laki-laki. Setiap generasi keluarga Yun sangat luar biasa, dan garis keturunan keluarga inilah yang menjadikan keluarga Yun sebagai kepala dari 12 keluarga penjaga yang kuat di dunia iblis ilusi. Selama ribuan tahun, mereka telah menjadi keberadaan yang transenden, nomor 2 setelah keluarga kerajaan iblis ilusi. Tapi ketika sampai pada generasi Yun Qinghong, mereka dihina sedemikian rupa. Yun Qinghong menggelengkan kepalanya dan tersenyum mencela diri sendiri, mereka tidak akan memikirkan hal-hal ini. Mereka hanya peduli pada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masa depan mereka sendiri. Ini dapat dianggap sebagai naluri manusia. Keluarga Yun telah diwarisi selama ribuan tahun. Kepemilikan kepala keluarga tidak pernah dikaitkan dengan kekuasaan yang dalam, tetapi dengan darah. Setiap orang di keluarga Yun harus mengetahui dengan jelas bahwa meskipun Anda telah menjadi orang cacat, Anda adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga. Tapi tampaknya semua orang secara tidak sadar melupakan ini. Yun Che sedikit mencibir, selanjutnya, bahkan jika saya mengabaikan identitas Anda sebagai kepala keluarga karena kecacatan Anda, tampaknya bahwa aku bahkan tidak memiliki rasa hormat dan perhatian yang paling mendasar padamu. Tidak lebih, Yun Xiao adalah putra kepala keluarga, dan murid keluarga Yun biasa dapat menindasnya sesuka hati. Dalam 2 bulan, tidak ada yang punya datang untuk berdiskusi denganmu tentang acara besar seperti kompetisi keluarga. Saya tidak percaya pada Dingseng keluarga Yun, yang telah bersama selama bertahun-tahun, adalah sekelompok orang yang egois dan tidak adil. Yun Qinghong memejamkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang, sebenarnya tidak perlu membicarakan kompetisi klan ini denganku. Karena yang disebut kompetisi klan hanyalah kedok, dan tujuan sebenarnya adalah membuatku, yang kalah, turun tahta. Hanya ada kurang dari 1 orang yang tersisa. Bulan adalah upacara 100 tahun Ratu Iblis Kecil. Upacara ini sama sekali tidak biasa. Kemungkinan besar akan menentukan pola masa depan seluruh alam iblis ilusi, dan juga akan menentukan nasib dari 12 keluarga penjaga, terutama keluarga Yun. Di saat kritis ini, masuk akal bagi mereka untuk menghancurkanku, kepala keluarga yang tidak berguna. Awalnya, aku sudah diam-diam menerima hasil yang akan datang ini, tapi aku tidak menyangka itu aku akan menemuimu. Yun Qinghong tersenyum diam-diam, wajahnya penuh kesedihan. Yun Xiao dan Mu Yurou berjalan keluar. Mereka tidak tinggal lama. Segera, Yun Xiao mendorong Yun Qinghong di kursi roda, dan mereka berempat berjalan perlahan menuju pusat keluarga Yun, tempat kompetisi klan akan berlangsung. Di tengah keluarga Yun terdapat prasasti leluhur yang memancarkan cahaya ungu misterius. Prasasti leluhur tingginya lebih dari 30 kaki, dengan nama setiap generasi kepala keluarga terukir di atasnya. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah Yun Changhai, karena itu di sisi kanan namanya, ada 2 kata semerah api, Raja Iblis. Ada lusinan kepala keluarga Yun di masa lalu, tetapi hanya Yun Changhai yang memenangkan kehormatan, Raja Monster. Ini bukan hanya kejayaan Yun Changhai, tetapi juga kejayaan keluarga Yun dari generasi ke generasi. Ini akan telah membuat keluarga penjaga lainnya tak tertandingi. Kemuliaan rasa cemburu dan iri hati dengan cepat meredup secepat meteor yang jatuh. Di depan prasasti leluhur ada sebuah kotak besar, dikelilingi oleh tempat duduk. Di tengahnya ada platform setinggi 30 kaki persegi. Ini adalah platform awan suci yang digunakan untuk kompetisi internal di keluarga Yun. Ketika Yun Che dan 4 orang lainnya tiba, platform awan suci ada 2 murid muda keluarga Yun yang berkompetisi di Yuntai. Kompetisi klan tidak akan dimulai secara resmi selama lebih dari setengah jam, tetapi beberapa murid keluarga Yun mau tidak mau mulai berkompetisi. Yun Che dan yang lainnya tiba relatif lebih awal. Meskipun tempat itu sudah sangat sibuk, kebanyakan dari mereka adalah murid-murid muda. Ketika murid-murid muda ini melihat Yun Qinghong dan istrinya, beberapa akan maju ke depan untuk menyapa, sementara beberapa akan pergi begitu saja, atau melihat langsung ke arah Seng Yuntai. Yun Che pura-pura tidak memperhatikan, dan melirik pakaian para murid keluarga Yun ini. Mereka pada dasarnya adalah putra para tetua yang memegang kekuasaan nyata dalam keluarga Yun. Mereka belum pernah merasakan kejayaan keluarga Yun di bawah kepemimpinan Yun Changhai, mereka juga belum pernah melihat betapa kuatnya Yun Qinghong saat itu. Di mata mereka,
dia hanyalah orang tak berguna yang hanya menyandang nama sebagai kepala keluarga. Keluarga, jauh lebih unggul dari orang yang lebih tua, mereka hanyalah orang-orang yang lebih rendah dan mereka akan segera diusir sebagai kepala keluarga, jadi tentu saja mereka tidak akan repot-repot menemuinya. Yun King Hong sudah lama terbiasa dengan hal ini. Pada saat ini, dua murid muda keluarga Yun sedang bertarung satu sama lain di platform awan suci. Keduanya tampaknya berimbang, suara pedang menderu, guntur ungu bergulung, dan dua geng misterius oranye bertabrakan secara intensif. Gelombang teriakan dan sorak-sorai bisa terdengar di bawah. Akhirnya, salah satu dari mereka memanfaatkan kesempatan itu dan menjatuhkan orang lain dengan sambaran petir, kemudian Xuan Gang bergegas maju dan menjatuhkannya langsung dari Holy Cloud Platform. Kedua murid keluarga Yun di atas panggung tidak terlalu tua, tetapi di antara rekan-rekan mereka di keluarga Yun, mereka pasti yang terbaik. Namun, setelah menonton pertarungan antara keduanya, Yun King Hong diam-diam menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Melihatnya, dia sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Xiaoer, ayolah." Yun Xiao tertegun sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, Yun Xiao melompat tanpa ragu-ragu, cahaya ungu menyala di udara, dan ketika dia mendarat di atas panggung, dia sudah memegang pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya ungu di tangannya. Ini adalah pedang Raja Xuan yang diberikan Yun King Hong kepadanya ketika dia berumur 11 tahun. Dia telah menggunakannya sampai hari ini dan tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Dikombinasikan dengan keterampilan misterius inti keluarga Yun, keterampilan awan ungu, itu bisa jadi digunakan dengan efek yang besar. Kekuatan, saudara Yun Qiu, tolong ajari aku. Yun Xiao memegang erat Ben Lei, menatap lawannya, wajahnya serius dan bermartabat, dan telinganya benar-benar tertutup dari obrolan kacau di sekitarnya. Selama bertahun-tahun, saat ia tumbuh dewasa, tekanan dari opini publik dan tatapan aneh yang ia hadapi menjadi semakin parah, namun ia diam-diam menoleransi semuanya. Untuk memberikan penghargaan kepada orang tuanya dan memiliki kekuatan untuk melindungi mereka di masa depan, dia bekerja keras untuk memperbaiki rantai itu. Jika dia tidak memiliki suangan, dia akan menggunakan usahanya untuk menebusnya. Jika dia tidak memiliki sumber daya, dia akan menggunakan upaya yang lebih besar untuk menebusnya. 22 tahun, setengah langkah untuk menjadi kaisar. Di antara orang-orang dari kelompok usia yang sama, bahkan jika dia menghadapi semua anak keluarga Yun yang lahir dengan Xuan Gang, dia masih berada di puncak. Tidak seorang pun kecuali dirinya sendiri yang tahu berapa banyak usaha dan kesulitan yang dia lakukan. Dia selalu menjaga keselamatan orang tuanya dan tidak pernah ingin berkelahi dengan siapapun. Bahkan jika dia diintimidasi dan dihina, dia akan menanggungnya. Tapi hari ini, saatnya dia menunjukkan dirinya kepada orang tuanya dan semua orang. Yun Qiu sedikit terkejut saat melihat orang yang tiba-tiba naik ke panggung untuk menantang adalah Yun Xiao, karena Yun Xiao biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak pernah tampil di kompetisi. Segera, wajahnya menjadi sedikit serius, meskipun Yun Xiao lebih muda darinya dan tidak memiliki Xuan Gang, dia telah mendengar bahwa Yun Xiao telah memasuki alam semi tuan. Terlebih lagi, seperti kebanyakan murid keluarga Yun, dia diam-diam telah menertawakan garis keturunan Yun Xiao berkali-kali. Akan sedikit memalukan jika dikalahkan di depan umum oleh seseorang yang tidak memiliki suangan dan sering dia tertawakan. Dia segera berteriak rendah dan menyerang lebih dulu. Dengan jentikan lengannya, rantai petir diayunkan dari pedangnya. Pada saat yang sama, Xuan Gang berubah menjadi pedang kuning, melayang di udara, dan menikam Yun Xiao Tianling. Ekspresi Yun Xiao tenang, ujung pedangnya teracung, dan rantai guntur dan kilat yang sama naik ke langit, tetapi rantai guntur dan kilat yang dia lepaskan sangat padat, seperti rantai fisik, dan juga melepaskan kekuatan yang kaya, cahaya ungu kristal, dan seluruh rantainya seolah terbuat dari batu kecubung. Hanya dengan melihat rantai guntur dan kilat, jelas Yun Gong siapa yang lebih mendalam. Rantai guntur dan kilat dari kedua belah pihak bertarung bersama, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas, rantai guntur dan kilat Yun Qiu terputus dengan retakan. Rantai guntur dan kilat Yun Xiao tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Yun Qiu, tapi bangkit ke atas, membombardir Xuangang dengan raungan yang keras, mengguncang Xuangang jauh-jauh, dan kemudian menghilang di udara. Yun King Hong mengangguk pelan, dengan senyum nyaman di wajahnya. Yun Qiu terhuyung mundur beberapa langkah, lalu duduk di tanah, linglung beberapa saat. Kekuatannya yang dalam tidak sebaik Yun Xiao,
tetapi tidak jauh di belakang. Saya pikir dengan keunggulan kekuatan misterius, bahkan jika dia tidak pasti menang, dia tidak akan pernah kalah dengan mudah. Tanpa diduga, dia biasanya berhati-hati, dan tidak ada yang berani. Yun Xiao, yang tersinggung dan bahkan agak pengecut, telah berlatih begitu kuat dalam Xuan Li dan Ziyun Kung, hanya dalam beberapa napas, dia ditekan dan dikalahkan sepenuhnya. Bab 512. Yun Xiao, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk pergi ke Holy Cloud Platform. Ini sangat jarang. Apakah orang ini salah meminum obat hari ini? Hei, jelas dia tahu bahwa apa yang disebut gelar Patriark Muda tidak dapat dipertahankan, jadi dia akhirnya datang untuk menunjukkan gengsi dan mendapatkan muka. Yun Qiu dikalahkan dengan begitu mudah. Yun Xiao, yang biasanya tidak pamer, begitu kuatnya. Tentu saja ini karena Yun Qiu telah mengalahkan beberapa penantang sebelumnya, dan hilangnya kekuatan yang dalam terlalu besar. Meskipun Yun Xiao memiliki kekuatan yang sedikit lebih tinggi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang dalam keadaan normal, bagaimana bisa? Dia mengalahkan Yun Qiu dengan begitu mudahnya. Adapun Yun Qiu dengan mudah dikalahkan oleh Yun Xiao, murid keluarga Yun terkejut sekaligus sangat tidak senang. Karena di mata mereka, Yun Xiao sama sekali bukan anggota klan yang sama, melainkan bajingan yang diambil dari benua Tianxuan, yang diketahui seluruh dunia iblis fantasi. Di masa lalu, Yun Xiao belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran serupa, tapi kali ini Yun Xiao mengambil inisiatif untuk naik panggung dan mengalahkan Yun Qiu. Di mata mereka, itu pada dasarnya sama dengan salah satu dari mereka dikalahkan oleh seorang orang luar, yang tentu saja tidak menyenangkan. Dulu, aku masih dikenal sebagai tuan muda keluarga. Setelah hari ini, hei, lihat siapa lagi yang bisa melindunginya. Hanya masalah waktu sebelum dia diusir dari keluarga kita. Beraninya dia datang keluar untuk mencuri pusat perhatian saat ini. Lihat, aku akan menjatuhkannya. Segera, seorang murid keluarga Yun melompat, berdiri di depan Yun Xiao, dan berkata dengan wajah bangga, "Ayo, aku akan berdebat denganmu." Begitu suara itu jatuh, keterampilan gerakannya tiba-tiba meningkat, menyapu bayangan di seluruh langit, lusinan petir dan lampu pedang petir terjalin menjadi jaring pedang ungu, menutupi Yun Xiao. Wajah Yun Xiao serius, dia mundur setengah langkah, melambaikan pedang gunturnya, dan 7 bilah guntur meraung, suara menembus udara seperti pisau yang memotong kaca, sangat keras. Bang 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 bang, serangkaian suara seperti kristal pecah terdengar dalam kebingungan, dan keduanya bertarung bersama dalam bayangan guntur dan pedang petir. Sebagian besar menara awan suci setinggi puluhan kaki tiba-tiba diselimuti oleh tirai guntur dan kilat. Para tetua agung ada di sini. Saat kedua orang itu bertarung di atas panggung, terdengar ledakan teriakan. Yun Ce melihat ke samping dan melihat puluhan sosok terbang perlahan dari arah yang berbeda. Masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka tidak sengaja membuka aura misteriusnya, namun karena kemunculannya, ruang di sekitarnya hampir seluruhnya memadat. Salah satu dari orang-orang ini adalah orang yang sangat kuat yang mengguncang dunia iblis fantasi. Mereka adalah 36 tetua inti dari asosiasi tetua Yun kita. Yun Qinghong berkata kepada Yun Ce dengan tenang, saat ini di antara 36 tetua inti, yang terkuat adalah Penatua Agung Yun Waitian. Dia adalah kepala dari gereja Presbyterian, dan selama lebih dari 20 tahun, dia pada dasarnya memiliki suara tertinggi. Yun Ce mengangguk perlahan. Dia juga mengerti bahwa alasan mengapa Yun Waitian menjadi kepala para tetua bukan hanya karena dia yang terkuat dan tertua. Ada juga alasan lain yang sangat penting, putra bungsunya, yaitu Yun Xinyu, sang harapan untuk kebangkitan keluarga Yun. Dia tidak membutuhkan Yun Qinghong untuk memberitahunya, dia bisa mengetahui sekilas siapa Penatua Agung Yun Waitian, karena dia datang bersama Yun Xinyu. 36 tetua mengambil tempat duduk mereka satu persatu, beberapa dari mereka mengangguk, beberapa menutup mata terhadap Yun Qinghong, dan beberapa memiliki mata yang sedikit rumit. Sebagai anggota gereja Presbyterian, mereka paling tahu apa yang akan terjadi hari ini, karena masalah hari ini adalah keputusan yang mereka buat bersama. Ketika seorang tetua dengan peringkat yang relatif rendah melewati Yun Qinghong, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Qinghong, aku yakin kamu sudah menebak tujuan sebenarnya dari kompetisi klan hari ini." Sebagian besar tetua mendukung Yun Waitian, bahkan 3 grand sesepuh. Meskipun kami tidak mau menyerah, kami tidak dapat mengubah apapun.
Yun King Hong tersenyum padanya dan mengucapkan 5 kata dengan santai, kamu tidak perlu keberatan. Penatua itu menggelengkan kepalanya, berhenti berbicara, dan duduk di kursi yang lebih tua dengan ekspresi yang rumit. Yun Waitian sudah duduk di tengah kursi tetua, dan Yun Xinyu duduk di sisi kanannya. Seorang junior sebenarnya duduk di meja yang sama dengan para tetua, dan tidak ada tetua lainnya yang menganggap itu tidak pantas. Ini menunjukkan betapa keluarga Yun sangat menghargai dan menghormati Yun Xinyu. Kedua orang di Seng Yuntai sedang bertarung satu sama lain, dan setelah kebuntuan singkat, Yun Xiao secara bertahap mulai unggul. Melihat Yun Xiao benar-benar bertarung melawan murid keluarga Yun di platform awan suci, semua tetua menunjukkan ekspresi terkejut dan rumit. Yun Waitian melirik Yun Xiao di atas panggung, lalu melirik Yun King Hong ke samping. Dia mendengus jijik, dan ketika dia melirik putranya, wajahnya tiba-tiba menjadi penuh kebanggaan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Yun King Hong adalah orang yang paling bangga di Demon Imperial City, dan kaisar termuda dalam sejarah ilusori Demon Realm. Auranya terlalu mempesona, meskipun Yun Waitian lebih dari 50 tahun lebih tua darinya, dia hanya bisa mengaguminya. Tanpa diduga, nasibnya berbalik. Dulu dia hanya bisa mengagumi orang yang cemburu, tapi sekarang dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Putranya juga manusia, semua orang mengenalnya sebagai bajingan. Ketika dia memikirkan posisinya saat ini di keluarga Yun dan putranya, perasaan superioritas sangat tidak nyaman. Hahaha, semburan tawa hangat tiba-tiba terdengar, dan dari atas, sesosok tubuh tinggi muncul dari udara, dan suara yang sedikit arogan terdengar, Mu Yubai dari keluarga Mu ada di sini untuk menghadiri pertemuan akbar keluarga Yun. Tak seorang pun di keluarga Yun terkejut bahwa Mu Yubai akan datang. Semua orang tahu tujuan kedatangannya dan siap menghadapinya. Namun, melihat hanya Mu Yubai yang hadir, para tetua masih diam-diam menghela nafas lega, mereka berdiri satu demi satu. Dalam beberapa dekade, Mu Yubai akan menjadi kepala keluarga Mu, dan statusnya akan lebih tinggi dari semua orang yang hadir. Tentu saja, mereka akan berdiri untuk menyambutnya. Yun Waitian berdiri dan menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Mu ada di sini. Tentu saja, kami sangat menyambutnya. Silakan duduk. Tidak perlu. Mu Yubai melambaikan tangannya, aku bisa mencari tempat duduk. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergoyang dan sosoknya langsung berpindah ke sisi Yun King Hong, lalu dia duduk dengan pedang emas, tidak lagi memperhatikan yang lain. Senior Mu, sapa Yun Che. Mu Yubai mengangguk, memandang Yun Xiao yang sudah unggul di atas panggung, menyentuh dagunya dan berkata, tes, anak ini lumayan juga. Saudaraku, apakah kamu sendirian? Kupikir ayah akan datang juga, bisik Mu Yurou. Wajah Mu Yubai menjadi sedikit serius, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, ayah awalnya akan datang, tapi aku menghentikannya. Pada titik ini, matanya tiba-tiba miring ke arah Yun Waitian, dan suaranya menjadi lebih rendah. Turun, ayahku dan aku sedang menyelidiki serangan terhadap Xiao Er, dan gadis dari keluarga Tianxia, dan menemukan beberapa jejak yang mengerikan. Beberapa orang dari klan kerajaan iblis ilusi mungkin datang ke kompetisi klan hari ini. Alis Yun King Hong melonjak tajam. Keluarga kerajaan iblis ilusi. Alis Mu Yurou tiba-tiba berkerut, saudaraku, apa sebenarnya yang kamu ketahui? Siapa yang akan menyerang Xiao Er hari itu? Mu Yubai menggelengkan kepalanya sedikit, saya baru saja menemukan beberapa jejak, tetapi saya tidak dapat memastikannya, dan tidak ada bukti nyata. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Jika situasinya menjadi tidak terkendali, ya, jangan, aku tidak mengambil posisi sebagai kepala keluarga Yun. Kamu dan keluargamu jauh lebih nyaman datang ke keluargamu kami daripada tinggal di tempat bodoh ini. Mu Yurou melirik Yun King Hong dan menghela nafas dalam diam. Mu Yubai bisa mengatakannya dengan enteng, tapi dia tahu bahwa Yun King Hong tidak akan pernah mau meninggalkan keluarga Yun. Bagaimanapun, keluarga Yun menanggung seluruh kehidupan, kerja keras, kebanggaan, dan kemuliaan keluarganya. Bagaimana dia bisa begitu, bersedia meninggalkan keluarga-keluarga Yun, dan membiarkan posisi kepala keluarga diberikan kepada garis keturunan keluarga Yun lainnya. Saat ini, suara damai datang dari jauh. Tak terkalahkan, datang dan kunjungi. Hanya 8 kata, kata pertama sepertinya 10 mil jauhnya,
tetapi kata terakhir sedekat ini di telingaku. Kekuatan mendalam yang kuat yang terkandung dalam suara itu menggerakkan ke-36 tetua yang hadir, dan ini suara dan namanya adalah diumumkan juga membuat mereka semua berdiri. Dua sosok muncul di langit pada suatu saat. Pria di sebelah kiri, yang Yun Ce kenal, adalah orang nomor 1 di dunia. Dan di sebelah kanannya berdiri seorang pria parubaya dengan wajah lembut dan senyuman yang menyenangkan. Posisi yang dia tempati adalah satu posisi di depan orang nomor 1 di dunia. Yang tak terkalahkan, yang dia teriakkan sebelumnya adalah dia. Tak terkalahkan, mengapa dia datang ke sini? Wajah Yun Qinghong menunjukkan keterkejutan. Kemudian, dia melirik Yun Ce sambil berpikir, tapi tidak bertanya apapun padanya. Tapi langsung menjelaskan, ini kamu sudah tahu mereka berdua, yang terbaik di antara mereka, dunia. Orang di sebelahmu bernama Tian Xiaowudi. Dia kira-kira seumuran denganku. Dia adalah adik dari Tian Xia Xiongtu, pemimpin klan elf. Dia juga nomor 2 setelah Tian Xia Xiongtu dalam hal kekuatan dan status di antara rekan-rekannya di klan elf orang-orang. Oh, Yun Ce mengangguk perlahan. Dia mengirim pesan ke nomor 1 di bawah langit 2 bulan lalu, memintanya untuk menghadiri kompetisi keluarga Yun. Tanpa diduga, dia tidak hanya datang, tapi dia juga membawa kelas berat bersamanya. Tentu saja, nomor 1 di bawah langit mungkin telah menebak tujuannya. Dia selalu berterima kasih kepada Yun Ce karena telah menyelamatkan saudara perempuannya. Status, identitas, dan karakternya semuanya menentukan bahwa dia tidak pernah mau berhutang kebaikan kepada orang lain. Jadi dia tidak hanya ayo, dia juga memberi Yun Ce kejutan yang cukup. Namun, nama yang diberikan oleh orang-orang dari keluarga Tianxia benar-benar lebih mendominasi Sao Bao dibandingkan yang terakhir. Andai saja orang nomor 1 di dunia datang, umat gereja Presbyterian bisa menyambutnya dengan santai. Bagaimanapun, meskipun orang nomor 1 di dunia adalah kepala keluarga muda, dia masih junior, tapi ketika tak terkalahkan di dunia datang, itu akan berbeda. Yun Waitian dengan cepat naik ke langit dan menyapanya dengan antusias. Ternyata dia adalah orang tua yang tak terkalahkan dan tuan muda dunia. Haha, Tian Xiaowudi tersenyum lembut. Sikap lembut dan tidak mengesankan itu benar-benar tidak cocok dengan nama Tian Xia Invincible. Nya, saya di sini tanpa diundang, jadi saya harap Anda tidak tersinggung. Elder Invincible, jika kalian berdua tiba, keluarga Yun kami tidak akan bisa menyambutmu. Silakan duduk. Mereka berdua duduk di meja. Mata nomor 1 di bawah langit dan Yun Ce bertemu dan mereka sedikit mengangguk satu sama lain. Yang satu menggunakan matanya untuk menyapa, dan yang lain menggunakan matanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Kompetisi keluarga-keluarga Yun ini ditakdirkan menjadi tidak biasa. Orang nomor 1 di dunia dan yang tak terkalahkan di dunia baru saja duduk ketika suara lain datang dari atas. Cek, cek, sepertinya keluarga Yunmu punya banyak hal, tamu-tamu terhormat kali ini. Ini lebih penting daripada milik saya. Itu jauh lebih hidup dari yang diharapkan. Suaranya yang arogan dan tajam membuat orang merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Suara itu datang dengan nafas, dan suasana tiba-tiba menjadi stagnan. Yun Ce dengan jelas melihat ekspresi Yun Qinghong dan Mu Yubai sedikit berubah pada saat yang bersamaan. Seorang pria parubaya perlahan turun dari langit. Pria ini berpakaian hijau, dan fitur wajahnya sangat aneh. Wajahnya memiliki sedikit warna cian. Yang paling mengejutkan Yun Ce adalah matanya sebenarnya panjang dan sipit segitiga. Ketika Yun Ce melakukan kontak dengan matanya, dia benar-benar merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Tapi itu jelas bukan aura seni mistik berbasis es, tapi perasaan dingin dan menyeramkan. Wajar jika orang-orang dari keluargamu datang. Meskipun para tetua keluarga Yun sedikit terkejut, mereka tidak memikirkan apapun. Namun kemunculan orang ini mengejutkan semua tetua keluarga Yun. Dia perlahan-lahan jatuh dari udara dan berkata dengan suara serak, saya datang ke sini tanpa diundang kali ini juga, jadi teman-teman keluarga Yun, jangan kaget. Yun Waitian berdiri untuk menyambutnya, saudara Helian, karena Anda di sini, Anda tentu saja adalah tamu terhormat. Silakan duduk. Helian Peng, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, suara tidak ramah terdengar, dan orang yang membuat suara itu adalah Mu Yubai. Helian Peng menyipitkan mata segitiga sipitnya dan mencibir ringan, Mu Yubai, kamu bisa datang tanpa diundang, kenapa aku tidak bisa? Bagaimanapun, keluarga Yun adalah penguasa saat itu.
Tentu saja aku punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi keluarga ini. Saya sangat tertarik untuk menonton dan menonton. Kata, dulu, sengaja diucapkan dengan penekanan yang kuat. Mu Yubei mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun alisnya sedikit berkerut karena menurutnya, penampilan orang ini jelas tidak biasa. Helian Peng, orang ketiga dalam generasi kepala keluarga Helian. Yun Qinghong menjelaskan kepada Yun Ce, tubuh mereka adalah ular iblis berkepala 9. Mereka memiliki bakat fisik yang sangat tinggi dan kekuatan yang sangat kuat, tetapi mereka adalah sangat kuat. Mereka telah ditekan oleh keluarga Yun kami selama bertahun-tahun, dan mereka selalu menjadi anak kedua dalam 10.000 tahun. Namun, setelah perubahan drastis dalam keluarga Yun saya, mereka sekarang menjadi kepala dari 12 keluarga penjaga. Petik 2. Keluarga Helian, klan ular iblis berkepala 9. Yun Ce diam-diam menatap pria bernama Helian Peng dan mengingat penampilannya. Bab 513. Pertarungan antara dua orang di atas panggung juga berakhir pada saat ini. Dalam ledakan suara robekan yang keras, suangan orangnya dikalahkan. Kemudian dengan teriakan, sesosok tubuh terbang turun dari platform Seng Yun dan menghantam tanah dengan keras di tanah. Di atas panggung, Yun Xiao memegang pedang guntur dan perlahan berjalan ke tepi platform awan suci. Meskipun dia agak kehabisan napas, ekspresinya masih tenang, dan masih ada momentum di antara alisnya. Saudara Yun Han, saya menerima konsesinya. Murid keluarga Yun yang kalah mengertakkan gigi dengan enggan, berdiri dari tanah, dan pergi tanpa suara. Saat ini, tidak hanya beberapa murid muda yang hadir, tetapi juga anggota gereja Presbyterian dan 3 keluarga. Murid-murid muda ini berkompetisi sebelum dimulainya kompetisi klan. Tentu saja, mereka memiliki tujuan untuk memamerkan diri mereka di depan orang yang lebih tua. Namun, mereka tidak menyangka bahwa yang pertama pamer adalah Yun Xiao. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa Yun Xiao yang biasanya tidak pernah berani melawan ketika dibuli, justru menyembunyikan kekuatan sekuat itu. Hah! Di antara penonton, Yun Hao tampak tidak senang saat melihat Yun Xiao yang biasanya diejek olehnya tiba-tiba mencuri perhatian. Dia melirik ke tempat para tetua duduk, mencibir, dan menginjak tanah dengan kakinya. Dia terbang dan mendarat di platform awan suci. Dia menyilangkan tangannya dan dengan tenang berkata, Yun Xiao, kamu tampil cukup baik hari ini. Ayo, mari kita bandingkan nadanya. Alis Yun Xiao menyempit dan ekspresinya menjadi hati-hati. Yun Hao dan Yun Xiao keduanya adalah penguasa setengah langkah dalam kekuatan, dan Yun Hao telah berada di ranah Tuan setengah langkah selama 4 tahun, sedangkan Yun Xiao baru berada di ranah Tuan setengah langkah selama 1 tahun. Selain itu, Yun Hao memiliki geng misterius, dan Yun Xiao telah bertarung 2 kali berturut-turut sebelumnya, yang menghabiskan banyak energinya yang dalam. Jika keduanya bertarung, itu akan menjadi situasi sepihak dan Yun Xiao tidak memilikinya peluang untuk menang. Haha, kamu anak ketiga, bukankah kamu jelas-jelas menindas orang lain? Di meja tetua, seorang tetua di barisan belakang berkata kepada orang di sampingnya. Ayah Yun Hao adalah salah satu dari 36 tetua inti keluarga Yun, peringkatnya lebih rendah. Yun Hao juga merupakan putra sejati dari seorang penatua. Mendengar hal tersebut, Ayah Yun Hao mendengus pelan dan berkata, mereka semua adalah anak muda, saling bersaing, yang ada hanya kuat dan lemah, tidak ada yang namanya bullying. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun jika kamu diintimidasi, dan dia merendahkan suaranya. Dia berkata, hari ini adalah hari di mana Yun Qinghong mundur. Akan lebih baik jika putranya yang liar turun lebih awal. Yun Xiao belum pernah bertarung melawan Yun Hao sebelumnya, dan dia sangat gelisah. Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba keluar dari telinganya. Yun Hao sembrono dan menikmati prestasinya. Untuk menjadi pusat perhatian, dia harus ingin menang dalam waktu sesingkat mungkin. Saya akan mengalahkan Anda di dalam, jadi itu harus menjadi salah satu dari 3 gerakan pembunuhan terkuat Ziyun Gong sejak awal. Apakah Anda bisa menang secara tak terduga dengan menggunakan teknik berliku guntur yang saya minta Anda latih keras tergantung pada kemampuanmu mengendalikan teknik berliku guntur. Mata Yun Xiao bergerak dan dia menatap Yun Qinghong. Wajah Yun Qinghong tenang dan dia sedikit tersenyum. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang memperhatikan bahwa kepala keluarga, yang telah cacat selama beberapa dekade, sebenarnya menggunakan cara yang sangat mendalam, energi yang sangat besar untuk mengirimkan suara.
Kecemasan dalam ekspresi Yun Xiao menghilang, matanya menjadi dingin dan penuh tekad, lengannya bergerak perlahan, dan pedang guntur dimiringkan ke depannya. Yun Hao mengeluarkan senjatanya dan berkata sambil tersenyum, "Yun Xiao, kamu baru saja bertarung 2 kali. Sedangkan aku pasti tidak akan mau memanfaatkanmu. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 5 gerakan, maka anggap aku sebagai jika kamu bahkan tidak bisa melakukan 5 gerakanku. Hehe, maka kamu tidak bisa menyalahkanku." Bahkan orang bodoh pun bisa mendengar penghinaan dalam kata-kata Yun Hao dengan jelas, dan saat itulah Yun Qinghong juga hadir. Tiba-tiba ada ledakan tawa di sekitar Seng Yuntai, dan segala macam mata yang lucu dan kasihan menatap Yun Xiao. Yun Xiao, sebaliknya, memiliki wajah yang tenang, menatap lurus ke arah pedang di tangan Yun Hao, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan apa yang baru saja dia katakan. Tidak mencapai efek yang diharapkan, Yun Hao merasa sangat tidak senang. Dia mengertakkan giginya sedikit dan diam-diam mencibir, pengecut ini benar-benar berpura-pura seperti itu. "Izinkan saya memberitahu Anda untuk keluar dengan 1 gerakan." Yun Hao menggerakkan lengannya, dan tubuhnya tiba-tiba berlari keluar. Dalam sekejap, dia berlari di depan Yun Xiao. Di tubuhnya, bola energi dalam guntur dan kilat yang telah lama terakumulasi secara diam-diam tiba-tiba dilepaskan, dan kemudian meledak dengan keras di ujung pedang, meledak 5 ular piton petir dan petir yang menakutkan dan ganas. Wow, itu Zixia Lei Gang yang segera muncul. Sepertinya Yun Hao ingin menjatuhkan anak itu dengan 1 gerakan. Jika Yun Xiao menolak, dia akan terlempar dari panggung. Jika dia menolak, dia mungkin kehilangan separuh nyawanya. Menghadapi pelepasan geng guntur ungu yang tiba-tiba oleh Yun Hao, Yun Xiao tidak mengelak, hanya matanya yang tiba-tiba melebar, dan semburan guntur dan kekuatan hitam petir terlihat jelas di pupil matanya. Di antara mereka, dia mengangkat pedang guntur, membawa muncul bayangan pedang ungu cemerlang. 5 kekuatan mendalam guntur dan kilat yang mengandung kekuatan menakutkan tidak meledak setelah menyentuh bayangan pedangnya. Sebaliknya, mereka meletus dalam gelombang. Energi hitam lembut seperti air dengan cerdik dialihkan, dan terbang mundur mendekati Yun tubuh Xiao. Bahkan pedang Yun Hao ditarik dengan kuat oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan pedang itu akan dipukul 2 kali. Energi dalam Si Fang juga menghilang. Yun Hao, yang berencana untuk meledakkan Yun Xiao dengan 1 gerakan, tiba-tiba terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi sepenuhnya, cahaya pedang Yun Xiao tiba-tiba datang dan mengenai dadanya. Pedang guntur. Begitu Yun Hao muncul, dia menggunakan salah satu gerakan membunuh terkuat dari Ziyun Gong. Saat itulah pertahanan misteriusnya berada pada titik terlemahnya. Dengan gerakan ini, kekuatan misterius pelindungnya langsung terkoyak oleh pedang guntur, dan Yun Hao mengerang teredam, terbang terbalik, lalu mendarat di kepalanya. Bawang hijau menghantam penonton, dan dengan suara klik kursi kayu hancur berkeping-keping. Yun Hao terbaring di tanah seperti anjing mati dan tidak berdiri untuk waktu yang lama. Hal ini terlihat oleh semua orang, termasuk Dewan Tetua dan 3 keluarga penjaga lainnya. Itu sangat memalukan. Daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua murid keluarga Yun benar-benar tercengang. Kekuatan misterius Yun Hao lebih kuat dari Yun Xiao, dan dia juga memiliki kekuatan misterius. Yun Xiao di sisi berlawanan masih dalam kondisi konsumsi kekuatan misterius yang besar. Mereka mengira Yun Xiao mungkin akan dikalahkan oleh Yun Hao dengan 1 bergerak. Tanpa diduga, dia dikalahkan dengan 1 gerakan. Ya, itu Yun Hao. Para tetua yang hadir memiliki ekspresi aneh di wajah. Mereka setelah terkejut, karena mereka dapat melihat bahwa apa yang baru saja digunakan Yun Xiao adalah teknik menjerat guntur yang paling sulit di Ziyun Gong, dan pemahaman serta praktiknya sangat sulit untuk mengendalikannya dalam pertarungan sebenarnya. Oleh karena itu, banyak murid keluarga Yun yang langsung mempraktikkan teknik berliku guntur, bahkan beberapa tetua tidak menganjurkan agar keturunannya mempraktikkannya. Namun, mereka melihat gerakan Yun Xiao ini, dan mereka menggunakannya dengan sangat indah sehingga mereka mengejutkan Yun Hao. Yun Qinghong mengangguk pada Yun Xiao, dengan sedikit senyum di wajahnya. Yun Hao akhirnya bangkit dari tanah, bibirnya bergerak-gerak dan wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Merasakan tatapan aneh di sekelilingnya, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba meraung, "Yun Xiao, tadi aku baru saja menguji kita untuk berkompetisi lagi." Setelah raungannya mereda, dia hendak bergegas ke platform awan suci lagi. Pada saat ini, ayahnya mendengus dingin, "Jika kamu mundur,
kamu akan dikalahkan, dan itu akan menjadi kekalahan besar. Ayahnya memarahinya. Tubuh Yun Hao tiba-tiba membeku, wajahnya memerah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, aku hanya ceroboh dan bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatanku. Yun Xiao bahkan tidak memiliki suangan, bagaimana dia bisa menjadi lawanku?" "Diam!" Ayah Yun Hao sangat marah, dan berkata dengan suara yang dalam dengan wajah tertarik, "Kamu sendiri tahu bahwa Yun Xiao tidak memiliki suangan. Dia masih relatif muda, dia sudah bertarung 2 kali sebelumnya, tapi dia membuatmu pingsan hanya dengan 1 gerakan. Ayo turun, kamu sudah cukup kalah, bukankah kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Ayo sekarang." Seluruh tubuh Yun Hao gelisah, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Yun Xiao dengan penuh kebencian, lalu mengertakkan gigi dan melangkah mundur. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan Yun Xiao. Saat dia memelototi Yun Xiao barusan, dia menemukan bahwa Yun Xiao selalu tenang seperti biasanya, dan matanya bahkan sedikit mengancam, tidak menyendiri seperti biasanya. Ini seperti tiba-tiba menjadi ceroboh. Teknik keterjeratan guntur yang indah. Sebuah suara pujian datang, dan orang yang berbicara jelas tak terkalahkan. Dia mengangguk perlahan dan berkata, "Saya mendengar bahwa teknik keterikatan guntur keluarga Yun sulit untuk dikuasai. Saya tidak menyangka bahwa teknik keterikatan guntur keluarga Yun sulit untuk dikuasai. Seorang junior dapat tampil dengan sangat terampil, dan dia layak menyandang nama tuan muda keluarga Yun." "Benar, tidak peduli keponakan siapa itu, betapa buruknya hal itu," jawab Mu Yubei begitu saja. He Lianpeng menyipitkan mata segitiganya dan berkata sambil tersenyum, "Kekuatan generasi murid muda keluarga Yun ini berada pada level ini. Hehe, lumayan. Sayangnya, dibandingkan dengan keluarga Helian kita, sepertinya itu sedikit lebih rendah." Begitu kata-kata ini keluar, semua tetua yang hadir menunjukkan sedikit kemarahan. Selama 10.000 tahun, 12 keluarga penjaga dipimpin oleh keluarga Yun, diikuti oleh keluarga Helian. Keluarga Helian ditindas oleh keluarga Yun selama 10.000 tahun, dan akhirnya melawan tekanan tersebut. Tentu saja, mereka sangat bangga. Mereka telah mengejek keluarga Yun selama bertahun-tahun. Dan bangga, Yun Waitian tersenyum ringan dan berkata, "Saudara Helian salah. Meskipun kekuatan Yun Xiao lumayan, itu masih jauh dari mampu mewakili kekuatan murid muda keluarga Yun kita. Bahkan jika dia dapat memiliki kekuatan Xuan Gang, tidak bisa. Xin Yue, biarkan semua tamu terhormat melihat apa kekuatan generasi muda keluarga Yun." "Ya, Ayah." Yun Xinyu berdiri dari tempat duduknya, lalu melompat ke udara, namun tidak mendarat di platform awan suci. Sebaliknya, dia mengambil tindakan dari udara dan berkata dengan nada lembut, "Tuan muda, Anda telah bertarung beberapa kali dalam Abaris. Tidak adil untuk bertarung langsung. Saya akan menggunakan suangan untuk berdebat dengan Anda." Yun Xinyu mendorong lengan kirinya, dan cian suangan terbang seperti meteor. Ketika mendekati Yun Xiao, itu berubah menjadi bentuk cincin dengan diameter 3 kaki. Pada saat yang sama, cahaya ungu guntur dan kilat yang menyilaukan juga bersinar. Itu bangkit dan sepenuhnya menelan warna cian aslinya. Tian Xiaowudi, He Lianpeng dan yang lainnya semua memperhatikan cian suangan dari Yun Xinyu. Ini adalah suangan bawaan yang hanya bisa dimiliki oleh para jenius keluarga Yun. Raja Iblis Yun Changhai saat itu, dan Kaisar Iblis yang kuat Yun Qinghong di kota ini juga ada cian suangan. Yun Xiao selalu menghormati Yun Xinyu, dan dia bahkan menyadari kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan Yun Xinyu. Menghadapi serangan suangan Yun Xinyu, dia tidak berani gegabah sama sekali dan mengayunkan pedangnya ke depan. Suangan, yang berubah menjadi lingkaran listrik ungu, berputar dengan cepat, melepaskan lingkaran busur yang ganas dan mengamuk. Kemanapun ia pergi, gunturnya memekakkan telinga, ruangnya terdistorsi, dan bahkan ruang itu hampir terkoyak oleh guntur yang sangat lebat dan kekuatan hitam petir. Di bawah kekuatan mendalam yang menakutkan, Yun Xiao didorong menjauh oleh aura agung dan tirani bahkan sebelum dia bisa mendekat, bahkan pedang Ben Lei bergetar karena benturan dan hampir tidak bisa ditahan. Setelah berputar sebentar, suangan tiba-tiba terbang ke arah Yun Xiao, dan lebih dari selusin busur listrik dilepaskan dari suangan. Hanya suara, dentang, yang terdengar, dan pedang Ben Lei di tangan Yun Xiao dengan mudah terguncang. Lengan Yun Xiao benar-benar mati rasa karena gegar otak dan sengatan listrik,
dan tubuhnya terlempar ke belakang karena benturan tersebut, terhuyung-huyung ke tepi platform awan suci. Yun Xinyu melambaikan tangannya, dan Xuan Gang segera terbang kembali. Alih-alih mengambil tindakan sendiri, dia mengalahkan Yun Xiao dengan sangat mudah hanya dengan suangan. Yun Xinyu tidak menunjukkan sedikit pun rasa bangga, tetapi mengangguk ke arah Yun Xiao, "Tuan muda, saya tersinggung." Yun Xiao segera melambaikan tangannya dan berkata dengan tulus, seperti yang diharapkan dari saudara Xinyu, dia sungguh luar biasa. Murid-murid keluarga Yun bersorak, dan nama Yun Xinyu tiba-tiba bergema di lebih dari separuh keluarga Yun. Pusat perhatian Yun Xiao dalam 3 pertempuran berturut-turut benar-benar dibayangi oleh kecemerlangan Yun Xinyu. 36 tetua inti keluarga Yun juga mengangguk, dengan ekspresi persetujuan dan harapan di wajah mereka. Namun dalam menghadapi sorakan dan pujian ini, Yun Xinyu tetap tenang, tanpa arogansi, dan kembali ke tempat duduknya dengan damai. Bakat, kekuatan, dan karakternya sungguh sempurna, tak heran ia disebut sebagai harapan kebangkitan keluarga Yun. Mata Yun Ce setengah tertutup, dan dia menunggu sampai Yun Xinyu kembali ke tempat duduknya sebelum berpaling darinya. Lalu dia menatap Yun Qinghong sambil berpikir, tapi dia kebetulan bertemu dengan mata Yun Qinghong. Mereka samar-samar melihat sesuatu di mata mereka. Setelah itu kontak mata singkat, mereka membuang muka pada saat yang sama tanpa komunikasi verbal, tetapi mereka dengan jelas memahami arti dari tatapan mata satu sama lain. Mungkin ini juga semacam pemahaman antara ayah dan anak. "Ya, ibu saya dirawat di rumah sakit dan mengalami masalah selama beberapa hari. Faktanya, saya keluar dari rumah sakit kemarin, tetapi saya merasa tidak enak badan sepanjang hari." Bab 514. Oke, bagus sekali. He Lianpeng mengangguk berat dan bertepuk tangan, "Saya sudah lama mendengar bahwa keponakan Xinyu sangat berbakat. Ketika saya melihatnya hari ini, dia memang layak menyandang namanya. Dia 3 kali lebih baik daripada anakku yang tidak kompeten. Yah, sepertinya selama keponakan Xinyu ada, rumor bahwa keluarga Yun akan hancur total hanya bisa menjadi lelucon." Setelah melihat penampilan Yun Xinyu, He Lianpeng kagum. Dia sangat memujinya dan sangat memuji dia, dia bahkan memanggilnya, "keponakan yang baik hati." Meskipun Yun Waitian merasa sedikit aneh, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangganya dan berkata, "Saudara Helian sangat tersanjung. Anak saya Xinyu masih muda, jadi dia masih jauh. Saya harap saudara Helian dapat memberi saya lebih banyak bimbingan dalam masa depan." Petik 2. Saudara Yun terlalu rendah hati, kata He Lianpeng sambil tersenyum. Bakat Yun Xinyu ini memang cukup bagus. Keluarga Yun belum bisa memasuki lembah api guntur gagak emas selama 100 tahun, tapi mereka masih bisa membina junior seperti itu yang juga terlahir dengan Qian Suangang, memang jarang. Tapi He Lianpeng ini juga pujiannya terlalu tinggi. Kata nomor 1 di bawah langit dengan suara rendah. "Haha." Tian Xiaowudi tersenyum tipis, memandang ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir, kami hanya penonton hari ini." Para tetua keluarga Yun juga memanfaatkan pujian He Lianpeng. Mereka sangat merasa bahwa Yun Xinyu telah mendapatkan banyak wajah untuk keluarga Yun, yang berada pada titik terendah, jadi mereka secara alami memujinya lebih tinggi. Murid-murid muda dari keluarga Yun memandang Yun Xinyu dengan mata menyala-nyala, penuh rasa iri dan kekaguman. Yun Xiao kembali ke sisi Yun Qinghong, tapi dia tidak terlihat terlalu kecewa, karena kekalahannya dari Yun Xinyu sama sekali bukan hal yang tidak bisa diterima, tapi hal yang paling normal. Yun Qinghong meliriknya dan berkata, "Xiaoer, ingat, tidak peduli kapan atau siapa yang kamu hadapi, kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu harus lebih lemah dari seseorang, apalagi berpikir bahwa kamu harus kalah bahkan jika kamu kalah. Itu mentalitas yang hanya dimiliki oleh pengecut dan pecundang." Kata-kata Yun Qinghong seperti sambaran petir di telinga Yun Xia. Tiba-tiba dia berdiri tegak dan berkata dengan serius, "Ya, anak itu perlu diajar." Waktunya secara bertahap semakin dekat ketika kompetisi keluarga Yun secara resmi akan dimulai. Pada saat ini, 3 tetua yang telah ditunggu-tunggu oleh semua orang di keluarga Yun akhirnya tiba. 3 awan ungu melayang diam-diam di atas teras awan suci dari tetua inti keluarga Yun hingga generasi muda. Semua orang berdiri dan memandang ke langit dengan ekspresi hormat. Kemudian, 3 lampu ungu menyebar pada saat yang sama, menyebarkan cahaya ungu yang kuat dari guntur dan kilat. Di dalam cahaya ungu, 3 sosok perlahan muncul. Mereka melayang berdampingan di udara,
dan 3 aura yang tumpang tindih perlahan dan diam-diam menyelimuti mereka. Ketiga nafas ini tidak agresif sama sekali, tetapi seluas langit berbintang dan megah seperti laut. Di bawah nafas ini, setiap orang merasa seolah-olah diterangi oleh cahaya suci, dan bahkan ada keinginan untuk berlutut, tanah dan ibadah. Ketiga orang ini seperti 3 orang suci dari luar langit, memandang rendah semua makhluk keluarga Yun. Tian Xiaowudi, Mu Yubai, dan He Lianpeng pun ikut berdiri, karena dari segi senioritas, di hadapan ketiga orang ini, mereka hanyalah junior. Ketiga orang ini tampak seperti pria parubaya dengan rambut hitam dan janggut hitam, tetapi aura mereka penuh dengan akumulasi waktu yang dalam, dan seseorang dapat merasakan perasaan tua yang jelas namun agak berat dari mereka. Yun He, Yun Jian, dan Yun Si adalah 3 tetua tertinggi keluarga Yun yang tersisa. 100 tahun yang lalu, ketiganya berada di peringkat terbawah dalam generasi tetua agung keluarga Yun. Namun, saat 10 anggota keluarga Yun terkuat dan Raja Iblis Yun Changhai dimakamkan di benua Tianshuan, mereka juga menjadi ketiganya orang terkuat di keluarga Yun, dan juga 3 pilar terkuat di seluruh keluarga Yun. Yun Waitian melayang setengah jalan, membungkukkan badannya, dan berkata dengan hormat, "Selamat datang di 3 tetua agung." Selamat datang di 3 tetua agung. Semua orang di keluarga Yun berteriak serempak. "Xiaoer, bantu aku berdiri," kata Yun Qinghong. Dengan dukungan Yun Xiao, Yun Qinghong perlahan berdiri. Di atas, Penatua Agung di tengah berkata, "Qinghong, kamu tidak nyaman, kamu tidak harus terikat oleh etika umum ini, duduk saja." Yun Qinghong menggelengkan kepalanya, berdiri tegak, dan kemudian memberi hormat junior dengan hormat kepada ketiga tetua. Ada urutan yang lebih tua dan yang lebih muda, dan ada perbedaan antara senioritas dan inferioritas. Keluarga Yun saya telah makmur selama ribuan tahun bertahun-tahun, dan langit dan bumi telah menghakiminya. Sebagai kepala keluarga Yun, bagaimana saya, Yun Qinghong, bisa melanggar etika dasar ini? Yun He, Yun Jian, dan Yun Si samar-samar mendengar apa yang dikatakan Yun Qinghong. Mereka saling memandang dan menghela nafas tak berdaya. Yun He mengangkat tangannya dan berkata, "Qinghong, kamu memiliki temperamen yang benar. Oke, duduk." Keluarga Yun saya menyambut baik kedatangan beberapa tamu terhormat. Namun, masalah hari ini adalah masalah internal keluarga Yun kita dan mungkin terkait dengan tren masa depan keluarga Yun saya. Saya berharap tamu terhormat ini hanya bisa menjadi penonton dan tidak ikut campur, gegabah, kata Yun Si dengan tenang. Jelas sekali, mereka mewaspadai keluarga Helian dan Tianxia. "Benar," kata Helianpeng dengan santai. Yun He, Yun Jian, dan Yun Si turun dan duduk di kursi tengah. Di antara ketiganya, Yun He adalah yang paling senior dan terkuat. Setelah duduk, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai." Yun Waitian berdiri dan hendak melompat ke teras awan suci. Pada saat ini, suara sembrono namun agak agung datang dari atas. "Keluarga Yun benar-benar hidup hari ini, dan tidak sia-sia bagi saya untuk datang ke sini di orang." Petik 2. Yun Waitian berhenti dan menatap ke langit dengan ekspresi tidak percaya. Seorang pemuda berpakaian perak, memakai mahkota perak, dan memegang kipas lipat perlahan muncul di sana. Dia tampak berusia awal 20-an, dengan wajah lemah, tetapi matanya memerintah, dan ada semacam bangsawan bawaan pada dirinya, meskipun dia menghadap ketiga awan di bawah. Sang kepala keluarga tidak menahannya, auranya sama sekali. Di belakangnya, sosok lain juga muncul. Laki-laki ini bertubuh bungkuk, pendek, berambut kuning, dan baju abu-abu kuning di sekujur tubuhnya juga ternoda debu. Yang paling mencolok adalah leher dan tangannya, sebenarnya ditutupi sisik kuning yang layu, pola. "Bukan, itu timbangan. Hui, Pangeran Kaguya, dan Tuan Naga Batu," kata Yun Waitian kaget. Semua tetua keluarga Yun, termasuk 3 tetua agung, juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. "Haha, kamu tidak akan kaget kalau aku datang ke sini tanpa diundangkan." Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Ekspresi dan suaranya sangat damai, tapi setiap kata membuat orang merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Rasa penindasan membuatnya hampir mustahil bagi orang untuk memiliki keberanian sedikit pun untuk menghadapinya. Tamu tak diundang, lainnya dibandingkan dengan keluarga Yun saat ini, sebenarnya ada lebih banyak tamu tak diundang. Wajar jika keluargamu datang. Kedatangan Tianxia dan Helian memang mengejutkan, namun hanya sedikit mengejutkan.
Namun, kedatangan Pangeran Kaguya adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Saat ini, bahkan orang bodoh pun seharusnya sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Apa-apaan ini? Suara Yun Waitian sedikit bergetar, yang menunjukkan bahwa dia sangat terkejut dan bersemangat. Yang Mulia Kaguya datang langsung ke keluarga Yun saya. Ini adalah berkah dari keluarga Yun saya, bagaimana bisa saya terkejut? Saya tidak tahu, saya ingin tahu apakah Yang Mulia Kaguya datang sendiri untuk memberi Anda perintah. Saya, keluarga Yun, akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Tidak ada instruksi, kata Pangeran Kaguya sambil tersenyum, aku baru saja mendengar bahwa hari ini adalah hari kompetisi klan keluarga Yunmu, jadi kebetulan aku tidak ada pekerjaan, jadi aku datang untuk menontonnya. Sepertinya itu seluruh keluarga akan berkompetisi. Kompetisinya belum resmi dimulai, bagus sekali. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyiapkan tempat duduk yang cocok untuk saya dan rombongan saya tonton. Tentu saja, Pangeran Kaguya, silakan duduk. Yun Waitian dengan cepat membimbingnya secara pribadi ke tempat duduknya. Siapa orang ini? Tanya Yun Ce. Bagaimanapun, Yun Waitian adalah tetua tertua dari keluarga Yun, tapi dia sangat menghormati orang ini dan memanggilnya Yang Mulia, jelas bahwa statusnya luar biasa. Pangeran Kaguya dari klan Kerajaan Iblis Ilusi. Yun Qinghong menjelaskan dengan tenang, klan Kerajaan Iblis Ilusi tidak memiliki seorang pangeran, jadi status pangeran pada dasarnya berada di urutan kedua setelah Kaisar Iblis. Jika dia hanya seorang pangeran biasa, Yun Waitian bukan itu masalahnya. Latar belakang keluarga Pangeran Kaguya luar biasa. Dia berada di peringkat di antara 7 putra iblis hantu, dan berada di peringkat ketiga. Kakak laki-lakinya adalah yang pertama dari 7 putra iblis hantu. Ayah dan kakeknya bahkan lebih terkenal. Itu bukan masalah besar. Di antara keluarga kerajaan iblis ilusi saat ini, kekuatan komprehensif dan bahkan reputasi faksi ini hampir melampaui Ratu Iblis Kecil. Bahkan Ratu Iblis Kecil tidak bisa memerintah mereka. Yun Ce mengerutkan kening, 7 iblis ilusi. Aku tahu ini. Yun Xiao berkata, 7 putra iblis ilusi adalah 7 anggota terkuat dari generasi muda keluarga kerajaan iblis ilusi. Begitu mereka termasuk dalam 7 putra iblis ilusi, mereka akan memiliki status transenden di keluarga kerajaan dan akan dibudidayakan secara khusus. Kaguya Pangeran Daerah berada di peringkat ketiga dan merupakan orang yang sangat kuat. Saya juga mendengar bahwa di seluruh alam iblis ilusi, kecuali Ratu Iblis Kecil, garis keturunan Raja Iblis mereka adalah yang paling murni. Itu benar. Yun Qinghong mengangguk pelan, orang yang mengikutinya dikenal sebagai Yang Mulia Naga Batu. Dia telah menjadi wali pribadi Pangeran Kaguya sejak 10 tahun yang lalu. Tubuh aslinya adalah emas sepanjang 100 kaki, naga. Naga, yang memiliki kekuatan bumi, sangat kuat. Matanya perlahan menyipit dan tatapannya menjadi lebih rendah, pertama Helian Peng, dan sekarang Pangeran Kaguya. Sepertinya kali ini, itu akan benar-benar hidup. Yun Ce mengerutkan kening dan menghela napas perlahan. Dalam 2 bulan terakhir di Demon Imperial City, tentu mustahil baginya untuk sepenuhnya memahami detail tata letak Demon Imperial City, dia bahkan tidak mengenal banyak orang di luar keluarga Yun. Yang dia tahu hanyalah situasi keluarga Yun, situasi dasar keluarga kerajaan iblis ilusi, dan 11 keluarga penjaga lainnya. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya keluarga kerajaan iblis hantu. Namun kemunculan Pangeran Kaguya membuatnya paham bahwa apa yang harus ia hadapi. Selanjutnya jauh lebih rumit, sulit dan berbahaya dari yang diperkirakan. Namun hal tersebut tidak akan membuatnya mengubah keputusan yang telah diambilnya. Upacara 100 tahun suksesi tahta Ratu Iblis Kecil akan diadakan kurang dari sebulan lagi. Jika ingin menghidupkan kembali pamor keluarga Yun, itulah panggung terbaik. Tapi sebelum itu, apapun yang terjadi, Anda harus melindungi posisi Yun Qinghong sebagai kepala keluarga, dan jangan biarkan siapapun mengambilnya. Bersambung.